Rupa dari kecik ini adalah berambut panjang sampai kaki. Tingginya tuh sekitar 30 sampai 40 cm. Berbulu, matanya besar, lidahnya tuh panjang menjulur dan memiliki 2 taring panjang. Perawakannya bukan seperti anak kecil, melainkan seperti orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 552. 552 ya, 3 episode lagi 555 ya. Oh iya, benar. Ya, Dan di saat video ini tayang atau mengudara di Spotify, berarti sudah ada episode PMK Uncensored. Oh betul. Iya, ya, jadi tayang kemarin Ya. tanggal 29 September. Kita bahas apa, Bro? Pilkada. PMK Uncensored kali ini kita bahas soal klinik di politik ya. Klinik di politik kok bahas pilkada kan. Salah Habis satunya- ngomongin Iya. Sidul, habis ngomongin apa? Calon-calon tadi tuh kita ngeliat-ngeliat jadi Iya. spontan Dan salah aja. satunya memang pilkada. Iya betul. Cuma bingkai besarnya klinik di politik ya. Iya, klinik di politik lah. Dengan durasi satu setengah jam. 1,5 jam. 1,5 jam, dan bedanya mungkin di PMK Uncensored sebelumnya tuh kita bahas soal santet di dunia artisnya paling cuma 30% gitu ya. Iya. Nah kemarin itu full. Dari awal sampai akhir kita bahas soal hal-hal klinik di dunia politik Indonesia. Betul, dengan fakta-fakta, artikel-artikel yang kita sertakan juga. Dan mungkin kedepannya jadi banyak banget nih teman Kliwon punya ide bahas ini, bahas apa gitu ya. Iya. Dan yang lebih menariknya lagi, kalau di PMK Uncensored, wah itu sih kita nggak berasa bisa panjang sebenarnya. Kayak kalau kemarin kan kita juga masih pertama kali dengan format begitu ya. Betul. Lucu juga ya, nama juga Uncensored, sambil makan, sambil nyemil, sambil apa. Jadi teman Kliwon bisa ngeliat kayak kita ngobrol aja sebenarnya. Temen Kliwon lagi makan di sana, kita juga di sini sambil makan. Betul. Gitu. Iya, dan di dalam PMK Uncensored yang kemarin itu ada 4 buah cerita yang datang dari teman Kliwon. Ada yang Pak D-nya tuh pernah ngalamin, ada yang teman sekolahnya. Pokoknya 4 pengalaman itu berkaitan erat sama intrik-intrik di dalam dunia politik gitu ya. Saling serang. Serem deh. Tapi gue punya ide deh. Apa? Nanti aja deh, abis bacain cerita pertama, gue punya ide cukup menarik nih untuk PMK Uncensored yang melibatkan teman Kliwon. Oke. Jadi jangan lupa ya, harganya nggak mahal lah, seharga kopi susu gaul di Jakarta Selatan, bahkan lebih murah. Ya. Oke, Yuk, saya kita cerita bacakan dulu deh. pertama. Dengan judul Batu 25 Desember 2023. Emang kenapa batu tanggal segitu emang? Kenapa? Ada apa batu di Apa tanggal? bedanya batu tanggal 23 sama 24 apa? Iya. Tetap keras. Oh, nih batu pas Natalan nih, mungkin beda nih. Oh iya. Bedanya apa sama batu tanggal 24? Iya. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam Mas Bimo dan Bang Danu. Semoga kalian semua sehat-sehat di sana. Nama saya Alfi, nih saya samarkan nih, biar nggak ketebak juga cowok apa ceweknya. Ini pertama kalinya saya nulis sebuah cerita untuk dibacakan di sebuah podcast. Nah, pertama kali saya dengar Potmawon itu ketika Potmawon sudah berjalan di sekitar episode 20-an. Dan saya terhenti di sebelum episode 150-an karena saya cukup bosan menunggu. Kok bosan? Dulu kita sekali-sekali ya tayangnya. Agak. Itu mah udah 2 kali seminggu itu. Kemudian pada bulan Juli 2024, saya baru mulai kembali mendengarkan Potmawon karena saya lebih suka maraton. Oh, iya. Oke. 2 tahun sekali nih. Iya, ada orang begitu. 2 tahun dijeda. Udah. Atur dah, Bang.
Hingga sering di-remind sama Mas Bimo dan Bang Danu bahwa di episode 200-an banyak sekali cerita yang kejadiannya terjadi di Kota Malang. Yang akhirnya membuat saya tertarik untuk bercerita di sini, karena setelah bercerita ada ulasan mengenai cerita dengan cara yang cukup menarik dan sangat relate dengan jokesnya. Oh, menjilat liker. Gak apa-apa, terima kasih. Cerita ini mulai saya tulis tanggal 18 September 2024. Dan saya sedang terhenti mendengarkan di episode 424. Jadi, kejadian ini terjadinya di akhir tahun 2023 saat liburan ke Batu. Dan mungkin ini akan menjadi cerita yang cukup panjang karena saya sertakan detil kecil agar lebih mudah dipahami dan juga untuk melengkapi cerita ini. Saya berangkat ke Batu pada hari Jumat sore kala itu di tanggal 22 Desember 2023. Untuk villa yang kami tinggali itu didapatkan dari referensi Om yang tinggal di Malang. Dan villa tersebut hanya berjarak sekitar 700 meter dari wisata Jatim Park 2. Saya berlibur bersama kedua orang tua, kakek nenek dari pihak ayah, istri, anak, dan 2 adik sepupu. Saya tiba di Batu dan check-in di villanya itu siang hari pada tanggal 23 Desember. Dan kami rencana check out pagi hari di tanggal 26 Desember. Singkatnya, kejadian ini terjadi di tanggal 25-nya. Di hari terakhir saya di Malang, kami sekeluarga sepakat untuk berwisata ke lokasi yang child friendly dan tidak begitu jauh dari villa. Mungkin sekitar 2 kilometeran untuk sampai ke lokasi wisata tujuan. Kakek nenek saya tidak ikut dengan alasan nenek saya cukup lelah untuk hari itu dan menginginkan istirahat. Sementara kakek saya sudah pergi entah kemana. Menurut alasan nenek, kakek pergi jalan kaki untuk mencari white coffee. Karena lokasi villa kami berada seperti di sebuah kompleks yang tidak begitu besar dan otomatis tidak ada warung kelontong yang dekat. Kemudian kami semua berwisata sekitar jam 9 pagi dan tiba kembali di villa sebelum maghrib tiba. Pulang hingga cukup larut karena hari itu terjebak hujan ceritanya, hingga sulit untuk mengambil mobil di parkiran yang cukup jauh dari pintu masuk. Setibanya kami sekeluarga di villa, nenek hanya tertidur sendiri di sofa ruang depan. Kemudian saya tanya, di mana keberadaan kakek? Ternyata dari kami berangkat berwisata hingga kami kembali ke villa, kakek belum juga pulang. Hingga jam 19.30, kakek belum juga pulang. Sebelum lanjut, saya ceritakan dulu sebagian latar belakang cerita kakek. Saat cerita ini ditulis, kakek udah berumur 70-an akhir. Dan kenapa dari sebelum maghrib hingga menyentuh jam 19.30 kami sekeluarga tidak kebingungan mencari? Karena itu sudah hal biasa yang dilakukan kakek saya jika di rumah. Pernah waktu itu kakek izin keluar ke nenek di jam 8.30 pagi dan baru tiba di rumah sekitar jam 23.30. Ketika ditanya alasannya perginya ke terminal Cikarang, yang akhirnya dia lanjutkan ke Bekasi. Ternyata saat sepupu saya sedang berlibur dari Jawa Timur ke rumah saya, kakek bercerita bahwa waktu itu kakek pernah pergi keluar dari pagi hingga larut malam ke Bandung sendiri. Waduh, menarik. Itulah alasan mengapa kami semua gak begitu khawatir, karena hal tersebut sudah biasa dilakukan. Lanjut ke cerita ayah saya yang memutuskan untuk menelpon om yang asli tinggal di Malang untuk mencari keberadaan kakek. Mungkin saja kakek main ke rumah om atau saudara lainnya. Oh ya, ada tambahan info juga nih, karena kakek saya asli orang Malang. Kemudian om saya menghubungi beberapa saudara yang berada di Malang untuk mencari keberadaan kakek. Tetapi tidak ada satupun yang merasa kakek tiba ke rumahnya. Lalu om saya mencoba menghubungi orang penanggung jawab villa yang saya tinggali untuk menyebarkan pencarian kakek saya kepada teman-temannya. Teman-temannya ini seperti perkumpulan penyedia villa lah. Tepat jam 19.58, om saya menerima telepon bahwa kakek saya ditemukan dan sudah aman di rumah lurah desa setempat yang berjarak sekitar 6-7 km dari lokasi villa saya. Sekitar 15 menit
saya tiba di lokasi rumah lurah tersebut. Dan sudah ada sekitar 9 orang, termasuk penyedia villa yang kami tinggali. Kemudian kami dipersilahkan masuk. Dan kakek langsung menyadari keberadaan Om dan saya yang telah tiba dengan kondisi celana yang basah kuyup. Dan entah jaket siapa yang dia pakai. Yang ternyata itu pemberian dari lurah karena istrinya memiliki usaha konveksi. Ditanya-tanyalah kakek sama om saya, kemana saya seharian ini? Kemudian kakek saya bercerita, saat dia mampir ke warung untuk membeli kopi yang dicarinya dan sebungkus rokok, setelah bayar, dia pengen melanjutkan perjalanan. Tapi kakek tangannya digenggam oleh seseorang yang mungkin sebayanya dan diajak mampir ke rumahnya. Kakek tanpa sadar mengikutinya. Singkatnya, dia tiba di jalan yang dia rasa itu jalan menuju sebuah perkampungan. Kakek gak begitu memperhatikan orang yang mengajaknya. Ya wajar sih, di usianya yang sudah gak begitu waspada, jadi gak diperhatikan tuh yang kayak gitu-gitu. Kemudian orang yang membawanya berbicara, "Ini rumah saya." Sepenglihatan kakek, memang ada rumah di hadapannya yang berjarak dari pandangan tuh gak sampai 10 meter. Ketika kakek menoleh ke arah orang tersebut yang sosoknya berubah membesar dan terus membesar hingga hilang seperti kabut secara singkat. Kemudian kakek lemas hingga kehilangan tenaga dan duduk di pinggir sebuah jalan setapak. Kemudian saya berbicara dengan seseorang yang duduk di sebelah saya dan ternyata dialah yang menemukan keberadaan kakek saya. Kita sebut saja namanya Mas Amir. Kemudian Mas Amir yang menemukan kakek bercerita, berdasarkan sudut pandang dia, sekitar jam 4 sore, Mas Amir nih naik ke arah gunung mencari rumput untuk pakan ternak. Karena kondisi gerimis setelah hujan yang cukup berkabut, bisa dibayangkanlah kondisinya seperti apa. Apalagi ini perjalanan menuju naik ke sebuah bukit dengan motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengangkut rumput. Di tengah-tengah perjalanan, Mas A melihat kakek saya, tapi tidak begitu menghiraukan. Karena sudah terbiasa melihat hal seperti itu di perjalanan, mencari pakan ternak. Jadi, yang Mas Amir anggap, kakek saya ini adalah sosok demit. Pungkasnya demikian. Sekitar setelah maghrib, Mas Amir turun gunung dan melihat masih ada kakek saya di situ, yang akhirnya Mas Amir memberanikan diri untuk berbicara dan ditanyakan identitasnya. Setelah Mas Amir sadari kakek saya adalah manusia sungguhan, segera tuh Mas Amir bergegas menuruni gunung dan kembali dengan Pak RT setempat untuk menjemput kakek saya sekitar 30 menit lamanya, hingga tiba di lokasi kakek ditemukan. Kemudian Pak RT menyela pembicaraan kami dengan berkata, jika tidak terbiasa naik motor naik turun di jalur itu, mustahil berkendara selama 30 menit. Karena Pak RT yang asli warga situ pun gak bisa melakukannya, dan berjalan kaki pun rasanya cukup mustahil dilakukan karena kondisi jalannya cukup sulit, bahkan ekstrim. Oke, ini si pengirim cerita mengirimkan maps-nya nih. Maps rumah Pak RT, ya banyak lah, tapi disensor ya. Jadi ini nih jalan buntu sebenarnya yang dilalui kakek, yang menurut Mas Amir jarak dari rumah Pak Lurah ke lokasi kakek tuh berkisar 9-10 km. Dan dari penjelasan Mas Amir, jalan yang dilalui kakek adalah jalur babat alas untuk menuju air terjun Coban Rondo Pujon. Memotong hutan jalurnya. Nanti untuk detail abang-abang bisa lihat di maps. Oke, nanti kami lihat ya. Oke, intinya jalurnya tuh jalur yang mustahil lah dilalui sama orang yang tidak biasa. Setelah itu dilanjutkanlah cerita-cerita yang lain. Kemudian saat saya sudah merangkai kata yang difikirkan untuk digumamkan, akhirnya saya bergumam seperti ini. Itu mah hanya alasan kakek. Kakek tuh udah terbiasa pergi lama, gak pamitan dengan benar. Baru saya bergumam dalam hati,
"Ah, itu mahan." Mas Amir seketika berkata, "Sekitar beberapa tahun yang lalu, ada kejadian serupa. Cuma orang tersebut tidak beruntung. Dan baru diketemukan 10 hari setelah berita kehilangannya. Dan dalam kondisi tak bernyawa, di tempat yang tidak jauh dari tempat kakek saya ditemukan." Langsung saat itu, bulu kuduk saya bergidik seada-adanya. Sungguh di luar nalar. Karena pada dasarnya saya percaya adanya makhluk halus, tapi tidak begitu menghiraukan. Dan lebih saling menghormati aja jika ada hal-hal tertentu yang harus dipatuhi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang, kurang seram dan gak rapi cara penulisannya. Terima kasih dan sukses selalu Pot Mawon. Terima kasih. Cerita berlatar di Malang ya, di Kota Batu. Dan ini yang ngalamin kejadian horor itu berarti si kakek ya. Gokil juga. Umurnya berapa? 70-an akhir ya. Iya. Apa yang dia ini ya, yang dia alamin ya. Berarti jalannya lumayan jauh ya, Le. Wih, jauh dari Jalan Alas ini. Iya, dari dia beli kopi ya. Beli kopi. Iya, tiba-tiba ada yang ngajak ya kan. Kayak kakek-kakek diajak main sama kakek-kakek yang lain gitu kan, normal ya. Ayo Pak gitu. Ayo ngikut. Ini rumah saya gitu. Terus pas dilihat, berubah nih sosok si kakek yang ngajak dia kan. Iya. Habis itu dia duduk udah. Enggak. Iya kan? Oh, iya, Iya lemas kan? Lemas kan, yang duduk gitu. Dan ternyata proses itu ternyata panjang banget. Iya. Lama berarti kan dia jalan. Lama. 9 sampai 10 kilometer. Sampai si pemotor ini yang bawa rumput turun. Ada kakek. Iya. Pahit gitu kan. Dia mikirnya itu hantu kan. Itu hantu. Kakek disangka hantu. Sin banget. Orang linglung disangkain hantu. Benda linglung Le. Ya linglung lah. Lemes. Oh iya. Iya kan? Cuman kebiasaan kakek-kakek untuk jalan jauh gini memang ada lah di setiap Ada, keluarga. Ada. Cuman nggak serandom itu juga sih. Nggak 10 kilo juga bro. Nggak tiba-tiba ke Bandung Pak. Tadi ke Terminal Cikarang lanjut ke Bekasi. Kalau itu kan dia mau ngunjungin Iya. saudara kan. Iya, kayak kakek tuh suka jalan-jalan gitu emang, bener. Oh iya, ide buat uncensored ya. Jadi misalnya buat next uncensored, kita udah siapin nih di Instagram gitu ya. Nah, nanti untuk ada interaksinya, sekalian interaksi pas lagi abis bacain cerita. Anyway, ada 4 cerita loh kita bacain, durasi panjang. Live Instagram Le. Apanya nih? Pas tag, pas misalnya ini, jadi kepotong-potong aja live-nya. Tapi orang tahu kita lagi tag uncensored. Nah, kalau penasaran jadinya kayak gimana, beli dah gitu. Misalnya nanya, ada yang ini nggak gitu. Kalau gue malah mikirnya pas kita syuting didatengin aja nih teman Kliwon di sini. Bisa, kayak bisa nggak yang ngeriung bisa. Cuman kan kasihan mereka cuma datengin. Offline. Wah. Enggak, anjir. Yang punya cerita yang sesuai yang kita bahas gitu. Jadi kayak ada experience online to offline dan sebaliknya gitu. Bisa. Kalau yang lagi kita bahas, yang ngirimin kebetulan orang Jakarta dan sekitar semuanya. Iya. Jadi gitu tuh misalnya abis baca. Jadi yang live Instagram nggak tahu tuh. Udah ya, kita stop dulu live-nya. Kita mau lanjut tag gitu. Jadi misalnya mau nanya-nanya gitu. Bisa. Ada segmen itunya. Buat teasing-teasingnya. Iya. Jadi kita bisa interaksi juga sama mereka. Nih loh, nih kita lagi ini nih, lagi tag uncensored ya gitu. Apa coba? Ada faktanya apa? Oke. Kayak gitu-gitu. Bisa lah, nanti kita pikirin ya. Iya. Oke, lanjut. Tadi kita dari Malang. Sekarang kita ke Cirebon. Selamat malam podcast Malam Kliwon. Selamat malam Abimo dan Adanu.
Salam dari aku yang masih jadi pendengar setia podcast Malam Kliwon di Spotify. Siap. Namaku Ratna dan saat ini aku tinggal di Bogor. Pada kesempatan kali ini aku ingin cerita mengenai pengalamanku sewaktu tinggal di Cirebon dulu. Waktu itu aku masih SMP, entah kelas 8 atau kelas 9 aku lupa. Dan ini bertepatan saat bulan Ramadan. Aku beserta ibu dan kakekku tinggal di salah satu dusun, di salah satu desa yang ada di kota ini. Ayahku udah wafat, dan kedua kakakku tinggal di Jakarta karena kerja di sana. Berhubung sedang liburan dan menuju Hari Raya Idul Fitri, kakak dan saudara-saudaraku yang tinggal di luar kota pun datang dan nginep di rumah kami. Sepupu kesayanganku pun datang bersama paman dan bibi. Pokoknya rumah menjadi ramai. Sepupuku ini usianya 3 tahun lebih tua dari aku. Namanya Adim. Dan beliau memang sudah memiliki kemampuan spiritual sejak kecil. Awal cerita, setelah beberapa hari saudara-saudaraku nginep di rumah kami, dusun kami geger dengan kejadian hilangnya uang para warga. Gegernya memang tidak terlalu dramatis dan gak memicu keributan. Namun kejadian ini menjadi bahan pergunjingan di kalangan ibu-ibu di dusun kami. Para tetanggaku berpikiran bahwasanya uang mereka dicuri oleh tuyul. Saat itu ibu hanya sebatas jadi pendengar saja, karena kami tidak merasa kehilangan seperti yang lain gitu. Mungkin rumah kami memang belum jadi target dari si pemilik tuyul itu. Keesokan harinya sekitar pukul 11 malam, terjadilah kejadian yang sempat membuat aku parno. Waktu itu kondisinya aku dan Adim sedang duduk di depan TV. Kasur digelar di ruang TV agar kami dapat menonton TV rame-rame sambil tiduran. Adik sepupu, kakak, paman, kakek, bibi, dan saudaraku yang lain tuh sudah terlelap. Hanya menyisakan aku, Adim, dan ibu yang saat itu masih terjaga. Saat itu Adim sedang fokus menonton acara TV. Aku sedang main HP dan ibu sedang membuat nastar di dapur. Tidak lama aku merasa bahwa Adim tidak lagi menonton acara TV yang sedang tayang. Saat aku noleh ke arahnya, aku melihat Adim sedang menatap tajam ke arah pintu rumah. Rahangnya mengeras, seperti sedang marah. Aku bertanya ke Adim, "Kenapa, A?" Dan Adim pun hanya diam. Bahkan ia melototi pintu tersebut. Aku teringat ucapan bibiku. Bibiku pernah bilang, kalau Adim sedang bengong atau sedang menatap sesuatu dan tidak merespon ketika kita memanggilnya, itu tandanya dia sedang berbicara atau bahkan bergelut dengan sesuatu yang goib. Aku pun hanya diam dan menunggu agar Adim kembali. Kulihat Adim mengedipkan matanya beberapa kali dan kemudian bersikap seperti biasa. Tanpa menunggu lama, aku pun langsung nanya, "Tadi kenapa?" Adim pun hanya menjawab, "Gak apa-apa, tidur sana, udah malam." Aku gak mau bertanya lebih jauh dan hanya menurut ketika Adim menyuruhku tidur. Keesokan harinya, Adim mengumpulkan keluargaku. Di sana ada ibu, kakak, dan lain-lain lah, semua saudara-saudaraku yang sudah dewasa nih. Saat itu aku hanya anak SMP sehingga aku gak diajak berkumpul. Namun aku menguping percakapan mereka karena rasa penasaranku yang tinggi. Ternyata Adim cerita, semalam tuh ada 2 makhluk yang mencoba masuk ke dalam rumah kami. Makhluk itu disebut kecik. Rupa dari kecik ini adalah berambut panjang sampai kaki. Tingginya tuh sekitar 30-40 cm. Berbulu, matanya besar, lidahnya tuh panjang menjulur, dan memiliki 2 taring panjang. Perawakannya bukan seperti anak kecil, melainkan seperti orang kerdil. Kecik ini dapat dikatakan sebangsa dengan tuyul karena dipelihara untuk menghasilkan uang.
Malam itu ketika aku melihat Adim sedang menatap marah ke arah pintu, ternyata dua kecik itu sedang berusaha masuk ke rumah kami untuk mencuri uang. Namun saat baru saja mereka melangkahkan kaki ke dalam rumah, mereka langsung disambut oleh Adim. Saat aku melihat Adim sedang geram, ternyata Adim sedang marah dan ngusir kecik tersebut. Akhirnya kecik itu pergi dan gak jadi nyuri uang di rumahku, karena sudah ketahuan nih sama si Adim. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah orang lain. Setelah rapat keluarga itu, akhirnya Adim mencoba untuk menangkap kecik itu. Adim bilang, kecik-kecik tersebut akan datang ke rumah bibiku lagi untuk mencuri uang nanti malam. Jadi rumahku sebenarnya berbentuk letter L, namun kakekku memotong bagian yang kecil dan dijadikan rumah baru untuk bibiku. Dapur rumah kami kini terpisah, sehingga kini benar-benar terpisah jadi dua rumah, namun masih dalam satu pagar yang sama. Setelah kami merencanakan semuanya, malamnya pun aku, Adim, Bibi, dan Teteh stay di rumah Bibi. Sebelumnya kami telah menyiapkan keyep atau yuyu ya, yuyu dan juga bola kecil. Tujuannya agar dapat memberikan tanda jika kecik itu datang. Karena konon katanya kecik atau sebangsa tuyul sangat suka memainkan kedua hal itu. Si yuyu dan bola tersebut diletakkan di meja ruang tamu. Sebagian uang Bibi dan uang Teteh diikat dengan benang hitam, lalu disimpan dalam toples beling yang bening tuh. Hal itu bertujuan supaya kecik-kecik itu nggak bisa ngambil uang tersebut. Sisanya uang Bibi hanya disimpan seperti biasa dalam dompet. Namun terlebih dahulu diikat dengan benang hitam dengan nominal 2.000 di bagian luar. Wah, ini trik apa nih ya? Mantap juga nih. Yeah. Dompet itu disimpan di dalam lemari di kamar masing-masing. Aku nggak tahu kenapa uang mereka nggak semuanya aja dimasukin dalam toples. Kami pun menunggu dengan tegang di ruang tamu. Aku dan Teteh agak sedikit takut. Bibi berusaha terlihat tenang dan Adim sedang melihat-lihat sekitar. Setelah menunggu beberapa jam, kami heran kenapa kecik nggak kunjung datang. Kami menunggu dari Isya sampai sekitar pukul 12 malam. Adim berdiri dan beranjak ke jendela, melihat ke arah luar seperti sedang mencari sesuatu. Saat Adim kembali duduk di sofa ruang tamu, Adim menanyakan di mana bola yang tadi kami letakkan. Seketika kami sadar jika bola itu menghilang. Kami mencari bola tersebut, dan ternyata bola itu ada di pojokan di belakang pintu. Adim bingung karena ia nggak ngelihat kecik itu datang. Dan akhirnya ia mencoba mencari ke seluruh rumah. Saat ia mengitari seisi rumah, ia melihat siluet putih dari pintu belakang. Namun saat ia mengejarnya, ia nggak berhasil menangkap mereka. Tapi Adi melihat bahwa kecik-kecik itu masuk ke rumah tetangga kami, yang ternyata menjadi si pemilik kecik tersebut. Akhirnya Bibi dan Teteh mengecek uang mereka di dompet. Dan benar saja, uang Bibi hilang 2 lembar 100 ribuan, dan uang Teteh hilang 2 lembar 2 ribuan. Kecik itu hanya mengambil masing-masing 2 lembar uang milik Teteh dan Bibi. Sedangkan uang yang di dalam toples aman, gak berkurang selembar pun. Adim merasa kesal karena kita telah menunggu di ruang tamu sedari tadi, karena mengira kecik itu akan datang melalui pintu depan. Namun rupanya kecik tersebut datangnya lewat pintu belakang. Digocek. Kok bisa? Setelah kejadian itu kecik tidak lagi muncul dan sudah tidak ada yang kehilangan uang lagi. Akhirnya karena gak berhasil menangkap kecik, Adim pun menyuruh ibuku untuk mencari kulit pohon gaharu untuk ditancapkan di setiap pintu rumah. Kayu gaharu tersebut dipaku di atas pintu sambil didoakan
Adim tidak mau melabrak si pemilik kecik ini karena merasa bukan wilayahnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi Adim hanya memberikan penangkal untuk rumahku saja. Setelah lebaran, saudara-saudaraku pun pulang. Akhirnya rumah terasa sepi kembali. Sebelum pulang, Adim sempat berpapasan dengan si pemilik kecik tersebut. Adim menatap tajam ke pasangan suami istri itu. Dan aku melihat gerak-gerik mereka yang nampak gelisah. Setelah semua saudara-saudaraku pulang, tidak ada lagi kejadian uang hilang di dusunku. Entah apa yang Adim lakukan saat itu, mungkin membuat si pemilik kecik tersebut merasa takut. Atau apa ya, aku juga gak ngerti. Yang jelas dusunku kembali tenang seperti semula. Oke, sekian cerita dari aku. Maaf bila terdapat kata-kata yang sulit dimengerti ya. Terima kasih sudah dibacakan dan sukses terus untuk podcast Malam Kliwon. Selamat malam. Cik. Bisa aja kecik. Tapi bener tuh, tadi trik apa itu? Iya, gak dijelasin lagi. Dang. Harus uang 2.000 ya? Enggak. Apa yang di dalam toples tuh kayaknya emang umpan buat diambil kan, tapi ternyata nggak diambil. Yang diambil malah yang di dompet. Anjir, kecolongan begitu lagi bikin jebakan. Kocak juga nih si Adim. Bisa ya dijebak gitu ya? Bisa lah. Makhluk halus. Banyak lah dijebak gitu kan. Tapi gue baru denger sih istilah kecik ini. Selama ini kan kita taunya varian tuyul doang ya. Ya sejenis tuyul berarti, atau sebutan tuyul. Di googling Hantu kecik gitu. adanya sawo kecik. Ya pasti. Hei ya, hei, ada cerita di anta beranta. Tuyul sedang bersidang. Ada tuyul sidang. Kecik sedang bersidang. Nggak ada bro. Si ucil kecik yang suka melawan, mencuri dan apa? Mencuri tak mau dia gitu. Oh ya, mencuri tak mau dia. Ucil pun melihat Ersa Mayori. Bukan. Dengan dencil kalau itu mah. Bukan ucil. Ya itulah, ribet. Oke, ada pesan apa lagi ya? Ada sih. Gak ada lagi ya. Kita bentar lagi Oktober nih guys. Biasanya kan kreator horor bikin sesuatu ya. Tapi kita banyak keluar kota. Iya. Jadi Oktober kita kayaknya akan konsisten aja lah. Yang penting tayang ya. Nah itu dah. Itu dah. Sama yang penting sehat dah. Nah itu dah. Ya. Itu dah. Tamu hilang 2. 2 tamu hilang, bingung. Ini buat teman. Ini tayang di dua-duanya. Spotify juga kan. Iya. Ya kan. Ini membuat Spotify. Iya bener. Kalau ada yang nggak tahu, makanya ke YouTube di episode. Ada tamu 2 hilang. 1 Yunani tuh, dia meringkuk balik begini. Yang satu lagi dari marah dia. Marah dia. Melotot mata. Karena kan kami jalan diam-diam tuh. Gak boleh itu, ketahuan pecalang. Pecalang dicambuk nanti. Lah terus nunggu di mana? Di situ aja kami ngorto. Kok jadi Tegal? Ngorto. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah mendengarkan atau menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.